Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami semua dapat berkumpul di sekolah SDN Ciberem dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini juga kita akan berkumpul dengan akan adanya presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ridwan dari CGP Angkatan 11, di mana Pak Ridwan akan menyampaikan modulnya, yaitu yang berjudul Diseminasi Modul 14 tentang budaya positif. Berikut susunan acaranya, yaitu yang pertama sambutan kepala sekolah, dan yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan, dan yang terakhir penutupan. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu terima kasih. Acara yang kedua yaitu dimulai dengan materi Pak Ridwan. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Nang Supandi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi ini untuk kita sama-sama mengikuti presentasi nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita, teman kita, yaitu Bapak Ridwan Kamaludin. Beliau pada saat ini sedang mengikuti kegiatan CGP, calon guru penggerak pada angkatan yang ke-11. Kita semua turut bergembira dan turut bersyukur serta ikut mendukung. Mudah-mudahan Pak Ridwan dalam melaksanakan kegiatan ini diberi kelancaran, tuntas di akhir. Bapak dan Ibu, mari kita nanti sama-sama mendengarkan, menyimak dengan baik presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Beliau akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasannya dari kegiatan yang Pak Ridwan lakukan melalui kegiatan guru CGP ini. Mudah-mudahan hal positifnya nanti akan menular kepada kita semua, dan kita semua sama-sama menyimak dengan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu kepada kita semuanya. Untuk itu kami nanti akan mempersilakan kepada Pak Ridwan untuk menyampaikan presentasinya di depan kita. Sekali lagi mohon kita semua simak dengan baik. Sekian yang dapat sampaikan, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat menyimak. Terima kasih kepada Bapak Nang Supandi atas sambutannya. Marilah kita lanjutkan, yaitu dengan acara yang kedua yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ridwan, akan menyampaikan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada Pak Ridwan kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang senantiasa dengan senang hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang telah mendukung saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan penyebaran diseminasi
budaya positif di modul 1.4 yang dimana ini menjadi aksi nyata, sebuah aksi nyata yang harus dilakukan oleh saya yang mempunyai rubrik-rubrik tertentu, yaitu minimalnya 60 menit sampai 120 menit. Jadi silakan Bapak Ibu dengan senang hati mengikuti acara ini. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita refleksikan dulu, bayangkan dulu, kita praktekkan dulu ya. Coba kita kepalkan tangan kita seakan kita memegang barang yang sangat berharga. Nah, silakan Bapak Ibu berpasangan untuk menyuruh membuka. Nah, dengarkan ya, keluarnya ini adalah barang yang sangat berharga. Silakan bujuk rayu supaya Bapak Ibu untuk memberikannya. Mau memberikan ataupun tidak itu terserah. Silakan. Silakan dibuka. Nah, silakan mau dibuka tidak barang berharga ini. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Yang pertama, adakah Bapak Ibu yang membuka? Ada nggak? Nah, pertanyaannya kenapa dibuka? Padahal itu barang berharga. Berbagi. Enggak, dari sini. Berbagi. Ingin memberikan sesuatu hal Yang berharga. Walaupun kita miliki yang berharga, tapi kita ingin berbagi dengan rekan sejawat kita, mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih kepada Wedin. Terus selanjutnya ada yang tidak membuka, yang tidak memberikan kepalan tangannya. Kenapa itu tidak dibuka? Karena jangan berbagi. Oke, ya. Terima kasih kepada Bu Desti. Nah, itu adalah suatu simulasi bagaimana kita bertindak ya. Bagaimana diri kita mengontrol. Kontrolnya ada di mana itu? Ada di diri kita atau ada di orang lain? Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua tindakan itu kontrolnya ada pada diri kita. Begitupun dengan siswa-siswa kita, murid-murid kita, kontrolnya ada pada diri mereka. Nah, seperti itu ya untuk pembukanya. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi, ada ice breaking dulu. Nah, silakan Bapak Ibu, di sini ada baju. Ada berapa lubang di baju tersebut? Nah, kalau Bu Jelita pasti tahu. How many holes are there in this t-shirt? Saya beri waktu 30 detik untuk menjawab. Ada yang 4, ada yang 4, ada yang 6. Silakan, ada lagi? Ada 4. 5? Oke. Bisa menunjukkan tidak ke depan? Silakan. lubang ya? Lubangnya. Menurut saya, lubang di kaos ini mungkin kalau tidak salah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini mungkin di 1. Hanya itu saja yang bisa ditemukan. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Siap. Menurut saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? 7? Yang bawahnya mungkin ya. Oke. 4, 7, 4, yakin? Yakin? Yang inti ada 4, cuma di sini ada tambahan bolong ya. Oke, kita cari jawabannya. Jawabannya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk yang depan. Ini tembus ke belakang, berarti bolongnya double. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih.
Oke, selanjutnya yang berhubungan dengan tadi ada teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Itu ada 4 ya. Yang pertama, ilusi ini adalah miskonsepsi ya. Miskonsepsi yang memang yang salah ya, bahwa guru itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan kita melarang atau kita menyuruh anak. Nah, kita ilusinya bahwa kita yang menggerakkannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, yang pertama, miskonsepsi yang pertama itu guru bisa mengontrol murid, padahal muridnya sendiri yang mengizinkan dia untuk bertindak seperti itu. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bisa disebut bujukan, rayuan, memberikan pemahaman bahwa kalau melakukan tujuan seperti ini maka Anda akan mendapatkan manfaatnya seperti ini. Nah, di sini ada bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, seperti tadi ada bujukan, jaga buanglah sampah pada tempatnya, itu karena dirinya sendiri yang melakukannya, kontrolnya ada dirinya. Tapi lama kelamaan yang membuang sampah itu pasti sok dimana wae deui gitu. Nah, terus yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi guru itu membuat si anak bersalah. Kamu tidak boleh melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi ada kalanya guru itu membuat si anak itu merasa bersalah. Kenapa kamu menumpahkan air? Kamu salah. Nah, seperti itu. Nah, ilusi ini sebenarnya tidak bisa menguatkan orang, tidak bisa menguatkan karakter ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi misalkan kita sebelum masuk silahkan kalian piket dulu. Nah, kita memaksa mereka piket atuh tuh di kantor misalkan ya. Lama-kelamaan memang anak itu mau melaksanakannya, tapi lama-kelamaan anak itu akan terbentuk rasa marah, rasa kesalnya seperti itu. Nah, jadi ini dampaknya tidak akan jangka pendek, tetapi akan jangka panjang, waktu yang panjang. Selanjutnya, teori kontrol menurut William Glasser ini ilusi bahwa kritik serta bagaimana seorang bisa mengontrol besar-besar. Nah, di sini bila kita ingin ada penguatan stimulus respon dan ada teori kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, antara individu murid satu dengan murid yang lain pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan ini
berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Dilihat dari latar belakangnya, dilihat dari karakternya, lihat dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, maupun di gaya belajarnya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini stimulus respon. Selanjutnya ada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, seperti kita ketahui bahwa di kelas juga ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Nah, di sana pandangan mereka berbeda. Maupun melihat karakter guru-guru kita. Ada anak yang memang senang dengan kita, ada juga yang memang rada-rada kesal gitu. Nah sih gitu wae belajar teh ya. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Terus yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah di sini William Glasser menyatakan bahwa pandangan orang lain juga berbeda dengan dan pemahaman tentang dunia juga pasti berbeda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi ketika bapak ibu menyatakan anak itu berbuat kesalahan, kita harus menelusuri dulu, mengidentifikasi dulu ke tindakan-tindakannya. Pasti semua tindakan ini mempunyai kebutuhan atau tujuannya. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi ya, kita mengapalkan tangan, menjaga barang berharga kita. Apakah kita akan memberikannya atau kita akan terus mempertahankannya. Nah itu adalah bentuk kontrol yang mudah ya, yang mudah untuk dilakukan. Terus selanjutnya pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ketika bujukan kita kepada anak, ayo orang piket dulu sama-sama. Nah ketika anak tidak mau, pasti kita akan terus naik menjadi sebuah paksaan. Ayo atuh. Nah ayo kita piket. Nah seperti itu. Selanjutnya model berpikirnya menang atau kalah. Sini ya. Model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Dan tadi kita ilustrasikan kembali. Ketika kita membujuk, ketika bujukan kita gagal, berarti ada pemaksaan. Nah, di situ kita menang karena dipaksa. Ketika bujukan kita gagal, berarti anak yang menang. Seperti itu. Nah, di sini model berpikirnya menang-menang ya untuk teori kontrol. Nah, di sini budaya positif ada yang akan disampaikan ada 5. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma ya. Ini kita berbagi praktik. Yang pertama dulu itu berorientasi pada guru. Belajar itu guru anu dipayuannya. Sedangkan untuk yang sekarang berorientasinya pada siswa. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru itu hanya subjektif ya. Yang jadi objeknya itu adalah siswanya. Jadi siswanya yang harus melakukan pembelajaran. Terus selanjutnya siswa sebagai objek belajar, siswa sebagai subjek belajar. Pada proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Padahal proses pembelajaran terjadi di mana saja. Bisa di luar lapangan, di ruang kelas, di halaman ataupun di kebun-kebun. Nah, tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi. Nah, padahal tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Nah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya murid itu bagaikan secari kertas yang sudah mempunyai gambaran, namun gambaran tersebut tidak begitu terlihat. Nah, kita sebagai seorang pendidik wajib
menebalkan tingkah laku anak-anak tersebut sehingga anak tersebut mempunyai hal-hal yang positif. Begitu juga kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani ataupun pekebun dan anak-anaknya sebagai bibit padinya yang dimana nantinya kita tidak bisa memaksakan padi tersebut tumbuh menjadi sebuah pohon kurma ataupun pohon kelapa, tetapi guru hanya bisa menuntunnya, merawatnya yang tadinya bibit padi disemai, terus lama-kelamaan tumbuh menjadi padi. Nah, di sana tergantung gurunya harus bisa memberikan pupuk, memberikan air supaya padi tersebut bisa tumbuh dengan subur seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, seringkali kalau kita misalkan dengan disiplin, kita pasti langsung pikiran kita terhadap waktu, betul? Nah, di sini makna dari kata disiplin ini dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus memberi dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kembali lagi kepada diri anak tersebut. Disiplin itu memang lekatnya dengan aturan, dan aturan itu tersebut memang berdampak kepada adanya hukuman. Nanti kita bahas lagi nanti hukumannya seperti apa. Nah, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah segala sesuatu tindakan yang positif berasal dari motivasi intrinsik. Nah, sekilas bahwasanya kita melakukan tindakan itu, kita contohkan ya, bagaimana Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Yang pertama, apakah memang Bapak Ibu sebuah aturan takut untuk dihukum? Yang kedua, apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ataupun cerminan? Yang ketiga, ataukah memang Bapak Ibu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita? Tentunya kita akan memilih menghargai nilai kebajikan pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang yang memang mempunyai tindakan itu pasti mempunyai faktor-faktor. Yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena memang ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga memang karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Terus yang dua itu karena memang takut dihukum ataupun memang ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, itu adalah bentuk motivasi ekstrinsik yang berada di luar. Nah, di sini kita ingin mengeluarkan atau mengembangkan bagaimana murid untuk memunculkan motivasi intrinsiknya dalam berbagai tindakannya. Nah, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita contohkan kembali bagaimana anak melakukan piket kelas. Nah, apakah takut dihukum? Apakah memang ingin mendapat imbalan atau penghargaan, atau memang itu timbul dari kesadaran diri mereka? Nah, kita kembalikan lagi. Suka tidak kita menyuruh untuk melakukan piket? Suka. Nah, berarti memang anak-anak kita
belum muncul motivasi intrinsiknya, belum menghargai nilai-nilai kebajikannya. Terus di sini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi yang dimana di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Masih ingat? Masih? Nah, supaya tidak lupa, masih ingat dengan nyanyinya? Oke, siapa? Yang memimpin siapa? Kita. Siap, kita. Oke. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Ya, apa-apa. Oke, bareng-bareng. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih kepada Bu Gita. Nah, di sini 6 ini sudah bisa mewakili untuk kesemuanya ya. Kita contohkan tadi, yang piket itu masuk ke mana? Yang ke beriman dan bertakwa ini bisa masuk karena memang kebersihan sebagian daripada iman. Terus ya gotong royongnya bisa. Terus mandirinya bisa. Berkebinekaan globalnya juga bisa. Bernalar kritisnya bisa. Kalau memang ada sampah di kelas, kalau bernalar kritis pasti langsung dibungkus. Terus ada kreatifnya juga, nanti bagaimana untuk melakukan piket kelas. Nah, di sini dalam melaksanakan piket, jika memang kita sudah tidak menyuruh, berarti mereka sudah bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Terus selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada 9 pilar karakter yang itu ya: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter. Terus masih ada lagi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan diri yang terbaik dari diri. Terus ada petunjuk hidupnya, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan. Nah, ini bentuk-bentuk yang dijabarkan. Tapi kita lebih simpel lagi dengan profil pelajar Pancasila untuk itunya. Nah, di sini yang tadi the 7 essential qualities, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan daripada proyeknya ya, bisa dibaca. Ini peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih. Memang banyak ya nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku siswa. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya, bukan hanya siswa. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ini adalah bentuk daripada motivasi ekstern. Takut dihukum, misalkan ya. Berarti dengan keterpaksaan siswa kita atau murid kita melakukannya. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstern, sama ingin mendapatkan penghargaan. Siapa yang mau ke depan mengerjakannya nanti akan dikasih. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya nanti akan dikasih. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang jadi motivasi intern kita adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah motivasi intern. Bagaimana manusia menghargai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Nah, silakan Bapak Ibu membuka PMM-nya
sambil nyambung tadi ayat disiplin positif. Tadi dibuka teman-teman, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa modulnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan resolusi. Nanti kita akan di sini. Kita ke hukuman. Nah, di sini ada hukuman, kemudian hadiah, hukuman, dan konsekuensi. Kita mulai dengan hukumannya dulu. Nah, di sini saat murid melanggar aturan, kerap kali kita memberikan sanksi berupa hukuman yang tidak ada korelasi antara kesalahan dan bentuk hukumannya. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman, silakan Bapak Ibu untuk menyimak dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Ina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu nggak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormati tiang bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dan hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menunjukkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk-nunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Dia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang mengangkat. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Golden mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%, intonasi suara sebanyak 33%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai.
Karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan, menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah, sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk dan evaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari. Sudah jelas ya bahwa hukuman itu memberikan sanksi berupa hukuman yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan dalam bentuk hukumannya. Jadi tadi Rina melakukan kesalahan bahwa lupa membawa topi, sedangkan tadi Ibu Sinta sudah memberitahu bahwa topi itu untuk melindungi kamu dari kepanasan. Nah, karena memang kesan pertamanya dengan membentak dan sambil menunjuk-nunjuk dengan dihukum berdiri di tengah lapangan selama 15 menit ya. Terus selanjutnya ini ada hukuman, terus ada konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah Ibu dan Bapak Guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan Bapak Guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan. Diane Gozen menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Menurut Gozen, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut menyepakati peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Ibu Bapak Guru, mari kita lihat kedua ilustrasi di bawah ini. Yang manakah yang merupakan konsekuensi? Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak.
Ya, Haska jadi basah tadi pas aku. Sudah. Haska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Pada ilustrasi ini, saat Haska menumpahkan botolnya, siapakah yang memilihkan solusinya? Pak Santo atau Haska? Apakah Haska belajar untuk memperbaiki kesalahannya? Pak Santo lah yang memilihkan solusi untuk memperbaiki keadaannya, yaitu dengan minta maaf. Haska tidak dilibatkan, Haska semakin tidak mengerti akan kesalahannya. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira ini bentuk konsekuensinya bukan ya? Ilustrasi satu ini bukan bentuk konsekuensi. Sepertinya bagi Pak Santo, ucapan minta maaf adalah suatu bentuk konsekuensi. Tetapi, apakah itu menjamin bahwa Haska mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Bisa jadi minta maaf hanyalah sekedar ucapan tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Tidak ada korelasi yang logis antara menumpahkan air dengan hanya meminta maaf. Bagi Haska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Ya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi 2 ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska menyebutkannya. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, Haska sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai aturan. Pak Santo berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan mempunyai konsekuensi sesuai kesepakatan. Ibu dan Bapak Guru sekalian, dengan melihat kedua ilustrasi di atas, kita sudah lebih mengerti akan bentuk konsekuensi. Apakah dari kedua solusi di atas ada yang membuat murid berhasil memperbaiki masalahnya? Jika konsekuensi dilakukan seperti dalam ilustrasi 2, kira-kira motivasi Haska untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apa ya? Apakah karena Haska memang sadar pentingnya masker? Atau karena dia takut dan malas belajar sendiri di perpustakaan? Lalu, di kedua ilustrasi di atas, tidak ada yang mengajak Haska untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Kalau begitu, konsekuensi itu sama tidak ya dengan restitusi? Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi konsekuensi untuk kali ini. Sebelum kita jadi berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak ada korelasinya dengan perbaikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan yang telah dibuat antara guru dan siswa. Jadi sudah tahu kalau kita melakukan ini pasti konsekuensinya akan seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita misalkan menumpahkan gelas ataupun air, berarti konsekuensinya harus membersihkannya kembali. Terus untuk yang tadi teman kita yang melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh memberikan pilihan langsung minta maaf, tidak boleh. Jadi kita harus membimbingnya dulu. Apa kesalahan apa yang telah kamu perbuat, sebaiknya apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Nah seperti itu. Itu adalah bentuk daripada restitusi. Nah. Selanjutnya ada sedikit ya antara beda dari konsekuensi dan daripada hukuman. Nah, di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman atau sanksi. Ada yang bisa memberikan jawabannya, hukuman atau sanksi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Si anak datang terlambat, terus kita memberikan
melakukan menyuruh anak untuk mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sampai 100 kalimat. Nah itu adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan. Hukuman. Oke. Nah ini adalah sebuah sanksi konsekuensi karena ada perbaikannya. Udah tahu ya. Terus melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau sanksi? Murlingan lapang. Hukuman. Oke. Hukuman karena tidak ada korelasinya. Kalau memang olahraga berarti bagus itu ada korelasinya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, sanksi atau hukuman? Sanksi. Nah, ini adalah coretan yang telah dibuat dia, ada korelasinya yaitu menghapusnya seperti itu. Terus selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, kan tidak ada korelasinya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi atau hukuman? Sanksi. Si anak harus bertanggung jawab. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita lihat. Ya, hukuman ya. Kasihan anaknya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat. Selanjutnya membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Kita lihat. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi si anak sedang berolahraga, menyakiti atau mencederai temannya, lalu disuruh untuk berduduk di pinggir lapangan. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Ya. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit diminta untuk tinggal nulis setelah kelas selesai bahas tingkat pelajaran. Sama ya. Ini adalah sanksi. Nah, jadi sanksi itu adalah ada korelasinya dengan kesalahannya. Nah, itu adalah sanksi, hukuman dan sanksi. Nah, untuk motivasi diri sendiri, nah, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajari kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah akan datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan menjadi contoh-contoh untuk murid-murid kita. Atau bahkan kombinasi bermasieun yang menang imbalan terus menghargai diri sendiri. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru, tidak ada atasan yang menjaga, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tidak ada aturan. Atasan tidak akan ditegur. Terus tidak akan ada penghargaan. Apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Akan berusaha. Nah, akan berusaha. Ya. Untuk menghargai Jadi, waktu dan diri sendiri. ya, betul. Nah, jadi ketika jenis motivasi ini
Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasil pada perilaku? Nilai kebajikan apa yang berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda? Mungkin bisa merefleksikan? Biasanya kalau di kelas saya itu hanya mencoba ya barangkali untuk merefleksikan kedisiplinan kan maksudnya untuk di kelas saya sendiri biasanya anak-anak yang bisa melaksanakan disiplin positif itu anak yang itu saja. Jadi misalkan dari anak yang 10 tingkat ke atas yang bisa fokus belajar, nah untuk mengikuti disiplinnya juga bagus. Tapi anak yang biasanya kurang fokus belajar, nah itulah yang suka tidak mematuhi aturan gitu. Keadaannya seperti itu selama ini. Nah, jadi guru bagaimana tipnya untuk bisa ya strateginya untuk bisa anak itu semuanya ya berlaku disiplin positif. Guru kadang-kadang seperti itu keadaannya dalam lapangan ya. Jadi hanya anak-anak yang fokus saja yang itu yang bisa menuruti itu. Nah, sekarang meminta penjelasan dari Pak Ridwan untuk seperti itu bagaimana tip guru untuk semua anak bisa mengikuti disiplin positif. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Yang memang anak yang berdisiplin positif itu adalah anak-anak yang memang ada 10 besarnya. Ada C sibuknya Bang. Yang pertama memang kita harus menyadarkan diri dulu kepada anak-anak bahwa menghargai diri sendiri itu bagus sekali untuk mencerminkan karakter diri pribadi. Terus dari hati sentuh, dari hati ke hati seperti itu. Tapi biasanya kalau memang suka bergerombol ya, anak suka bergerombol memang suka terbawa arus seperti itu. Jadi kebawakan baru dapat. Jadi intinya di sini menghargai nilai-nilai dulu kebajikan. Contohnya gini, IPA kurang masuk pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun terlihat tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ada yang bisa? Jadi si IPA malah menggambar sedang pembelajaran matematika. Nah, terlihat oleh Pak Seno. Terus Pak Seno mengajukan pertanyaan. Karena tidak bisa menjawab karena gugup, Pak Seno menyuruh IPA berdiri di depan sambil memegang ujung hidungnya. Apakah setuju dengan pengakuan Pak Seno seperti itu? Silakan bercerita. Kenapa tidak setuju? Tidak ya Pak, karena apa yang diberikan oleh Pak Seno itu suatu bentuk yang menurut saya salah gitu. Jangan sampai menutup hidung. Nanti kalau begitu, kalau efeknya nanti ke anak sakit atau sesak nafas itu bagaimana gitu. Kan banyak hukuman lain yang bisa diberikan, sanksi yang lain yang bisa diberikan seperti itu. Ya, terima kasih. Memang di sini Pak Seno salah ya, karena memang pada hakikatnya murid itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang mempunyai auditori, visual, dan kontrol. Yang bergerak ya. Yang pertama di sini memang bakat dan minat IPA memang kita bisa lihat bahwa IPA ini mempunyai minat dan minat menggambar ya. Terus pasti dengan minat bergambar dia sangat suka dengan bentuk-bentuk gambar. Nah, kenapa tidak Pak Seno? Karena memang ini Pak Seno tidak memenuhi kebutuhan IPA. Kalau bisa ini IPA diberikan gambar-gambar matematika, jadi dia senang melihatnya seperti itu. Nah, di sini karena memang tidak setuju,
karena Pak Seno memberikan rasa malu yang luar biasa ya, membuat Ipa malu. Nah itu tidak boleh karena bisa membunuh karakter siswa tersendiri dan membuat dia menjadi minder, tidak percaya diri. Nah seperti itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Ya, karena tidak logis, tidak ada korelasinya dengan mata pelajaran matematika berdiri di depan ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini identitas gagalnya ya, yang untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau dirubah ke identitas sukses ini sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi di sini adalah perbaikan anak ya. Merupakan pilihan. Nanti si anak ini memberikan pilihan. Terus yang kedua ada tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Ini untuk konsekuensi pendek, untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Di sini untuk identitas gagal hukuman korban mendapatkan keadilan, untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Terus untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Nah di sini contoh selanjutnya ada peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Ini adalah sebuah bentuk hukuman. Untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi berbeda ya. Ini ada hukuman yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu lakukan apa yang saya katakan. Ini untuk konsekuensi. Konsekuensi ini ada di netral. Apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ini masih banyak lagi identitasnya. Nah yang tadi ini yang mencatat 100 kali, ini termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan bola basket, ini adalah bentuk hukuman. Membersihkan coretan adalah konsekuensi. Nah sedikit lagi ini biar gak bosan. Tebak nama artis. Silakan Bu Desti bisa menjawab. Oke. Siapa nama artisnya? Aura Kasih. Aura Kasih. Ya, Aura Kasih. Di sini ada gambar Aura dan nasinya diganti sama Kak, jadi Aura Kasih. Untuk selanjutnya tebak nama kota. Silakan. Madiun. Madiun. Ini? Madu kan punya diganti jadi I. Jawabannya Madiun. Madu punya diganti jadi I jadi madi. Untanya tanya dicoret jadi jadi Madiun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Desi sudah 2 kali. Madiun. Nah ini untuk selanjutnya yang gambar ini silakan. Ini sedang apa? Tidur? Pemimpin. Terus? Yang bawahnya? Bangsa. Pemimpin bangsa, tepuk tangan untuk Bu Desti. 3-0. Oke kita lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Nah di sini penghargaan memang sangat bagus ya karena memang bagus. Terus pengaruh jangka panjangnya ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Terus jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini adalah penghargaan dihukum oleh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi terus dan terus kita tidak bisa menyadari bahwa kita telah kehilangan motivasi diri kita. Ya, ketergantungan. Terus penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha. Seperti itu, tidak efektif nanti. Terus kaliwat terbiasa, jadi tidak dilakukan. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika memang contoh kecil pujian di sini, maka yang lain akan merasa iri, jadi amat. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh lain, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid yang termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kata diri, jadi yang lain tidak ingin berusaha. Terus selanjutnya, dalam suatu pertemuan sekelompok anak laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memperhitungkan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini riset ya. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban, dan sebagian lagi diberitahu jawaban mereka benar. Anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Terus ada penghargaan menurunkan kualitas. Di sini penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Seperti itu adalah penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini adalah penghargaan hukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena kalah dengan ranking pertama, dan ranking pertama juga akan merasa terhukum, harus terus belajar. Nah, seperti itu. Memberikan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini motivasi dalam diri saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca simbol pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi dari pasien oke, nomor 5 anaknya sudah merasa senang, itu adalah penghargaan yang paling baik. Ini 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada kesenangan. Yang kedua ada survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang ketiga ada kebutuhan dicintai dan merasa diterima. Yang keempat ada kebutuhan kurang dari cantik. Seimbang. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru untuk membangun Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang, penerimaan. Yang kedua ada kekuasaan, power. Yang ketiga ada bertahan hidup.
yang kelima ada kesenangan, yang keempat ada kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang pasti kita ingin penuhi. Nah, contohnya ada anak yang sedang kita mengajar, namun anak tersebut malah melakukan ngobrol dengan temannya. Nah, kemungkinan anak tersebut memang mencoba untuk memenuhi salah satu kebutuhan ini. Salah satu kebutuhannya yaitu kesenangannya. Ada anak yang sedang kita belajar, namun anak tersebut malah main kapal-kapalan. Nah, itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu misalkan kesehatan, rumah, dan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Suka ada ya kalau di kelas suka nyelengceng nyalira. Nah, itu adalah memenuhi kebutuhan penguasaannya. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan pendirian, otonomi, memiliki pilihan lain, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dalam diri mereka ingin bebas, tidak ingin diatur oleh orang lain. Kadang kalau kita suruh pasti dia ngeyel kemana seperti itu. Nah, mereka ingin memenuhi kebutuhan kebebasan ini. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Berdasarkan hubungan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang tinggi. Manusia tidak berbeda. Nah, jadi si anak juga suka ngobrol dengan temannya, mencari kesenangan sendiri, karena mungkin strategi yang kita lakukan dalam pembelajaran memang kurang menyenangkan untuk anak kita. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Di sini seorang guru menghukum. Jadi langsung dihukum. Kamu tidak mengerjakan, silakan kamu melakukan berdiri di depan kelas. Terus di sini ada pembuat rasa bersalah. Ada figur seorang guru yang memang anak melakukan kesalahan itu dibuat untuk menyadari kesalahannya. Jadi dia menjadi leader. Terus selanjutnya ada sebagai seorang teman. Jadi dia mengingatkan untuk kesalahannya dan apa yang harus dilakukan. Terus di sini ada pemantau. Pemantau itu lebih tinggi dari posisi teman. Mereka saat membuat kesalahan itu memberikan arahan yang baiknya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini adalah posisi kita yang harusnya ada di posisi manajer. Nah, di sini ada pengertiannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dalam guru-guru yang menerapkan posisi penghukum. Nah, ini hasilnya jika kita sebagai seorang penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau kita sebagai seorang penghukum, nah ini hasilnya yang akan kita dapatkan. Bagaimana kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain yang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu? Nah, ini adalah posisi-posisi sebagai seorang pembuat bersalah. Nah, ini adalah hasilnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak itu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap memukul, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Masih ada bahannya. Ini untuk posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Ini kata-katanya contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada posisi sebagai teman. Di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Nah, seperti ini. Jadi jika bapak curhat, oh kita ya bapak guru iya. Iya pak. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ini contoh katanya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah ini, jadi seorang pemantau ini keterkaitan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ini hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ini contohnya. Jadi dihubungkan dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini posisi yang memang dianjurkan, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini digunakan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan terhadap siswa agar siswa kembali ke kelompoknya sendiri. Nah, di sini. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah, di sini nada suaranya tulus, seorang manajer, bahasa tubuh tidak baku, mendekat ke murid. Nah, di sini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Ini adalah contoh kasusnya ya. Sebagai seorang manajer, bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacang pinggang atau berserat seolah berasal. Nah, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi kita membimbing anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pemantau, pembuat orang bersalah atau teman? Ya. Pembuat merasa bersalah. Terus selanjutnya ada di keyakinan kelas yang memang kemarin di awal tahun pelajaran saya sudah melihat ada kesepakatan kelas yang telah dibuat antara guru dan muridnya. Nah, di sini keyakinan kelas, keyakinan yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan sengaja dibuat dalam bentuk positif ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Mempersilakan warga atau murid-murid untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan, terus menyusun keyakinan kelas. Nah, terus mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Contohnya, jangan berlari di koridor. Nah, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk daripada keyakinan kelas. Masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas rumah, masuk dan keluar
berbicara sopan, menggunakan seragam, menggunakan perawat, membayar uang kas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada keyakinan kelas. Jadi tidak ada larangannya, namun kalimat-kalimatnya diubah ke dalam bentuk kalimat positif. Bagian-bagian membuat keyakinan kelas, menentukan peraturan yang disepakati, mengubah kalimat menjadi positif, kegiatan tampak, tidak tampak, dan metode Y dengan lakukan. Kita tugas, kamu tugas, saya. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi ini mempunyai 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini memang panjang, 5 menitan. Nanti bisa ada di PMM, bisa dilanjutkan. Segitiga diskusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di luar dari seorang penghukum dan pembuat bersalah ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini digunakan. Ini saat pembelajaran sudah berlangsung. Ada anak yang sedang tidur. Nah, ini anak dipanggil, jangan sampai anak itu dihakimi di depan anak-anaknya ya, di depan teman-temannya, harus dipisahkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk depan pernah melakukan kesalahan. Dan setiap tindakan itu, setiap kesalahan itu pasti memiliki alasan. Menstabilkan identitas bahwa manusia memang tempatnya salah dan anak salah. Oke, seperti itu. Saya mengatakan matematika soalnya melakukan soal tutup sampai jam 12 malam. Artinya pelajaran dari mengatur. Kamu suka scroll TikTok? Scroll TikTok sampai mengantuk. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita buat? Jadi sudah validasi tindakan bahwa nonton TikTok yang sangat malam berarti bisa berakibat ngantuk. Terus selanjutnya menanyakan keyakinannya. Kita semua sepakati. Belum ya. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu pelanggar? Nah, ternyata itu kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi nggak buat masalah yang ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya berikan. Baik, Bapak apresiasi sekali ya untuk kamu. Nah, jadi seperti itu proses segitiga restitusi, menstabilkan dulu bahwa memang manusia tempatnya salah, banyak orang yang berbuat salah itu wajar. Terus yang kedua menanyakan validasi tindakan apa yang telah kamu lakukan yang salahnya. Nah, ditanya dulu, misalkan tadi saya datang terlambat atau saya tidur di kelas seperti itu. Setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, atau yang kesepakatan kelas yang telah dilanggar apa, misalkan tidur di kelas. Nah, terus tawarkan solusinya, apakah dia tahu solusi yang terbaik untuk dirinya. Kalau memang dia tidak tahu, kita bisa memberikan pilihan. Nah, seperti itu. Jadi membuat dirinya sadar dulu. Nah, validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Ini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses berdasarkan prinsip
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus selanjutnya ada validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti tadinya ngoprek ingin memenuhi kebutuhan fun-nya, kesenangannya, terus ada penguasaannya yang tadi dasar. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk pemaparan penyebaran disiplin positif. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa menggali lagi di PMM-nya untuk menjadikan sebuah aksi nyata untuk kita semua. Semoga dengan berakhirnya kegiatan ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dan menjadi berkah seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi telah dijelaskan ya beberapa hal oleh Pak Ridwan bahwa kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita sendiri kepada murid kita dan mengontrol diri sendiri juga gitu ya, bagaimana kita harus bersikap kepada murid kita dengan mencontohkan sikap yang baik kepada murid kita seperti itu, dan juga telah diajarkan bagaimana cara diri kita untuk berdisiplin positif dengan baik, cara menerapkannya di sekolah itu seperti apa gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, acara demi acara telah dilaksanakan dengan baik. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkannya dengan baik di sekolah. Sekian, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah memaparkan tentang disiplin positif. Sangat menarik, dan semoga dari kajian yang saya lihat tadi minimal bisa melaksanakan satu poin misalnya, dan tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik ke anak didik kita, dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas, di sekolah kita, dalam kehidupan kita, tidak menghukum anak dengan tidak sesuai dengan kesalahannya, minimal seperti itu. Dan semoga menjadi refleksi bagi diri saya sendiri untuk bisa lebih baik lagi, walaupun baru sedikit gitu ya, insya Allah bisa dilaksanakan, insya Allah di kelas saya, minimalnya di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah memaparkan tentang budaya positif yang banyak banyak ilmu yang ditangkap untuk bagaimana cara mendidik siswa dengan baik dan benar. Sekian. Terima kasih.